Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 13 Maret 2024. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku terkasih, saya mengenal banyak sahabat yang kesibukannya itu luar biasa untuk mengembangkan usahanya, menjalani aktivitas mereka di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kehidupan menggereja. Mereka ke sana kemari membangun usahanya tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Mereka sibuk bekerja tapi juga sibuk melayani, menjalani aktivitas mereka dalam gereja. Mereka terus bekerja dan bekerja. Mereka terus berjuang agar usahanya terus berjalan dengan baik dan kehidupan rohaninya tertata dengan baik juga. Yang dilakukan sahabat-sahabatku ini selaras dengan apa yang Yesus katakan pada orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Kutipan ini menegaskan bahwa Allah tidak suka dengan sikap manusia yang malas. Allah ingin agar kita manusia produktif.
Allah ingin agar semua talenta yang telah diberikannya kepada kita berguna bagi diri dan sesama. Di bagian lain kitab suci juga mengatakan dengan tegas, janganlah makan mereka yang tidak bekerja. Itu artinya bekerja menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh setiap manusia, oleh setiap kita. Karena Allah sendiri terus bekerja. Saudaraku terkasih, jika sampai hari ini dan seterusnya Allah tidak pernah berhenti bekerja, itu artinya Allah mengingatkan kita agar terus bergerak, terus bekerja dan menjadi pribadi yang berguna bagi sesama. Karena itu tinggalkanlah kemalasan dari hidup kita. Berusaha menjadi manusia yang produktif. Jujur, banyak dari kita yang termasuk golongan pemalas. Saya melihat banyak sekali orang yang membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Orang lebih asik untuk menjalani sesuatu yang tidak menguntungkan diri dan sesamanya. Golongan yang hanya menyusahkan keluarga dan komunitas. Tapi omongannya besar, gayanya luar biasa. Yang seperti itulah yang ditegur oleh Yesus. Karena itu sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kerapuhan kita hendaknya tetap menjadi pribadi yang berarti bagi sesama kita. Itu artinya saya harus bergerak, saya harus bekerja, saya harus melakukan aktivitas saya. Baik untuk diri maupun juga untuk sesama kita. Hanya bermimpi saja tanpa melakukan sesuatu itu tidak mungkin. Tapi sayangnya banyak orang yang hidupnya hanya dalam mimpi, tapi tidak melakukan aktivitasnya. Maka saudaraku terkasih, kalau kita melihat Allah Bapa itu terus bekerja, sungguh tidak pantas kalau kita menjadi pemalas. Hendaknya kita belajar dari Allah Bapa kita untuk terus bekerja, untuk terus melakukan aktivitas kita yang akan menjadi berkat bagi diri kita, tapi juga bagi sesama kita. Selama masih ada kesempatan dan Tuhan memberikan talenta untuk kita, kembangkanlah itu untuk diri dan banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.